Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nahda Izalaili dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku berjudul Public Speaking for Success pada bab 11 yang berjudul Simple but Powerful. Pada bab ini dijelaskan bagaimana cara menjadi pembicara yang tidak hanya menyampaikan materi saja loh, tetapi bagaimana menyampaikan pesan yang bermakna dan juga berkesan bagi audiens. Nah, saya akan membahas beberapa poin penting yang ada dalam buku ini agar membuat kemampuan public speaking kita bisa lebih efektif dan menarik. Yuk ikutin pembahasannya terus. Yuk kita masuk ke bab 11, yaitu Simple but Powerful. Simple but powerful itu artinya apa sih? Artinya ada makna atau pesan positif yang dapat diambil oleh para pendengar melalui cerita yang kita sampaikan. Bisa menggunakan teknik cerita di awal atau pada saat kita mengisi materi loh. Alasannya karena teknik cerita biasa berdasarkan kisah nyata, yang mana ada keterpurukan atau kebangkitan dari suatu tokoh. Teknik menggunakan cerita juga harus disesuaikan dengan audiens yang hadir, sehingga audiens dapat menangkap atau memahami maksudnya. Selanjutnya ada why vocal is important. Sama halnya kayak kita mendengarkan lagu, pasti ada irama tertentunya kan? Nah, vokal dalam public speaking juga berpengaruh pada pendengar nih guys. Kalau misalnya cara bicara kita terkesan lunglai atau bahkan datar, itu kan pasti akan membuat para pendengar jadi bosan, bahkan juga mengantuk. Maka dari itu, public speaking mengajarkan kita untuk mengelola ekspresi, nada bicara, serta bahasa tubuh, dan itu disesuaikan dengan pesan yang kita sampaikan. Karena dalam public speaking tidak melulu tentang materi apa yang kita bawakan, melainkan bagaimana cara kita menyampaikannya. Kita juga belajar speeding, yaitu cepat atau lambatnya kita ketika mengeluarkan suatu kalimat dalam berbicara. Lalu artikulasi yang keluar dari mulut kita juga harus jelas, A, I, U, E, O-nya. Dan hal itu bisa dilatih dengan cara kita banyak-banyak belajar membaca buku dengan suara yang lantang dan terbuka. Lalu yang selanjutnya ada how to create notes. Semakin sering kita membicarakan tentang sesuatu yang biasa kita bicarakan, contohnya public speaking, maka materi tentang public speaking akan kita hafal di luar kepala. Tapi jika masih pemula, maka dibutuhkan catatan-catatan kecil untuk apa yang akan kita sampaikan nanti. Tentu bahasa tubuh juga harus kita jaga agar tidak terlihat panik bahkan bingung. Tapi ingat, jangan jadikan catatan kecil itu sebagai acuan utama saja. Kita juga harus banyak-banyak berlatih membaca buku hingga paham dengan apa yang kita sampaikan juga. Lalu yang selanjutnya ada how to be a creative speaker. Teknik ATM dapat menjadi opsi pengingat kita. Yang pertama ada amati tokoh yang sering kita dengar. Lalu tiru sebagian dari gaya. Lalu yang selanjutnya ada modifikasi, yaitu dilakukan dengan gaya atau karakter kita sendiri. Lalu yang selanjutnya ada watch your body language. Bahasa tubuh menjadi faktor penting ketika kita menyampaikan sebuah pesan. Kita harus memperhatikan mimik wajah, ekspresi, bahkan eye contact agar audiens dapat memahami maksud pesan yang kita sampaikan. Bahasa tubuh akan menentukan pembicara seperti apa sih kita? Pembicara yang arogan, smart, atau profesional. Maka dari itu, kuncinya adalah banyak-banyak berlatih. Berlatihlah di depan cermin agar kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Lalu yang selanjutnya ada perfect closing. Selain pembuka itu juga penting, maka perfect closing juga harus diperhatikan agar bisa melekat dalam diri para pendengar. Salah satu contoh perfect closing adalah tinggalkan dengan sentuhan emosi. Pembicara bisa menggiring suasana dengan kata-kata motivasi atau kata-kata positif yang dapat menggugah hati pendengar. Lalu yang selanjutnya ada ide daily practice. Seorang pembicara harus terus merasa haus akan ilmu, karena semakin banyak ide yang masuk, maka akan semakin relate dengan audiens. Salah satu teknik yang harus kita pelajari adalah teknik menulis cara lain agar kita dapat menguasai materi yang kita bawakan. Seperti apa saja sih misal yang ditulis? Misal kita seorang mahasiswa dan akan melaksanakan sidang, maka kita bisa mencatat poin-poin penting
sebagai media latihan kita dalam menulis. Lalu yang selanjutnya ada do and don't. Sebagai seorang pembicara, kita harus memperhatikan perkataan apa saja yang bisa kita sampaikan. Kita harus menyampaikan hal yang positif, bukan hal yang negatif, apalagi sampai menyebarkan berita bohong. Maka dari itu, sebagai pembicara, kita harus menjaga ucapan kita. Jangan sampai keceplosan mengatakan hal buruk, apalagi sampai memfitnah orang lain. Karena jika yang disampaikan yang negatif, maka atmosfernya pun akan terasa demikian. Yang selanjutnya ada design your word. Sebuah tampilan desain PowerPoint yang menarik jelas akan menolong kita dalam menyampaikan pesan yang kita sampaikan. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan barang-barang apa yang perlu kita siapkan. Contohnya, saat presentasi kita memerlukan LCD, laptop, whiteboard, sound system, dan sebagainya. Namun, PowerPoint hanyalah sebagai alat bantu. Selebihnya, kita harus memperkaya pengalaman kita sendiri, entah itu dengan cerita orang lain atau bahkan pengalaman diri kita sendiri. Lalu yang selanjutnya ada the power of visualization. Selain mempelajari tentang teknik public speaking, kita juga harus bisa membayangkan diri kita sendiri ketika tampil di depan banyak umum. Contoh, kita bicara tentang bagaimana menyiapkan mental agar bisa berbicara di depan banyak orang. Misal, kita datang lebih awal ke lokasi yang telah ditentukan. Dari situ, kita bisa membayangkan siapa-siapa saja peserta yang bisa datang untuk mengikuti acara kita nanti. Kita juga bisa menyiapkan kata pembukaan apa yang bisa kita sampaikan untuk bisa mencuri perhatian para pendengar. Dengan menyiapkan mental, kita tidak akan terlalu terlihat tegang, bingung, atau bahkan kikuk. Dari pesan di atas dapat disimpulkan bahwa public speaking bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan saja, tetapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Mulai dari penggunaan cerita, pengolahan vokal, bahasa tubuh, hingga penutupan agar semua pesan bisa diterima dengan baik. Maka dari itu, kita perlu terus belajar, berlatih agar bisa lebih percaya diri dan juga impactful. Semoga pesan ini bisa lebih bermanfaat dan juga memotivasi kita semua untuk terus berlatih public speaking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.